Ibu Rita Novianti sebagai Ibu dosen Bahasa Indonesia kita, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Dian Fadila Siregar, dan adapun teman kelompok saya, Bang Julius Hasibuan dan Bang Adi Subrayitno. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Konsep Paragraf. Dalam hasil tugas kami yang berjudul Konsep Paragraf, terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada kegunaan paragraf, dan yang ketiga ada macam-macam paragraf beserta contohnya, dan keempat syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Dalam pengertian paragraf terdapat pengertian yang berbeda-beda menurut pendapatnya masing-masing. Menurut Suhijito dan Hasan, pada tahun 1986 menyatakan, paragraf adalah bagian-bagian karangan atau teks yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pokok pikiran. Menurut Oshima dan Hogue, pada tahun 1983 berpendapat, paragraf pada dasarnya ialah bagian terkecil organisasi karangan. Menurut Tarigan pada tahun 1986, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan secara utuh. Gagasan itu biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut biasanya diwujudkan dalam kalimat utama. Paragraf merupakan penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Oleh karena itu, paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Yang kedua ada fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Maksudnya ialah memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua ada untuk menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya ialah sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf, memiliki beberapa ide atau gagasan. Ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga membuat gagasan baru. Yang ketiga, untuk memudahkan menulis dan pembacaan. Maksudnya ialah akan baik kalau pembaca paham dengan mudah apa yang telah dituliskan. Yang ketiga ada macam-macam paragraf beserta contohnya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Yang dimaksud dengan paragraf deduktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau umum khusus. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Yang kedua, ada paragraf induktif. Yang dimaksud dengan paragraf induktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan gagasan pokok atau usus umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak akan lancar, informasi akan sendat-sendat. Bahasa memang alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada paragraf campuran atau deduktif induktif. Yang dimaksud dengan paragraf campuran ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama atau simpulan. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Oke Kak Dian, saya akan melanjutkan presentasinya ya. Ya Bang.
Dan di sini ada yang keempat ya, paragraf ineratif. Jadi di sini paragraf ineratif itu merupakan paragraf yang gagasan utamanya ada di tengah paragraf. Kalimat pendukungnya mengapit kalimat yang mengandung gagasan utama. Di situ ada contohnya. Tamrin macet total. Kemacetan ini disebabkan jembatan yang menghubungkan kedua jalan tersebut roboh. Hujan yang turun 5 hari itulah tua untuk menahan penyebabnya. Nampaknya jembatan itu aliran deras dari arus air. Yang kelima, di situ ada paragraf narasi atau yang menceritakan. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Contohnya, jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadah ke langit-langit perpustakaan, menyeritakan kening, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaannya hanya ada dia. Yang keenam, yaitu paragraf deskripsi atau yang menggambarkan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Contoh, perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar, disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan para wanita Palestina. Di sini juga terdapat syarat pembentukan paragraf. 1. Kohesi, kesatuan, menyatakan satu hal. Yang pertama, kalimat utama. Yang B-nya, kalimat penjelas. Yang kedua, koherensi, kepaduan, atau kekompakan. Kompak tertuju kepada satu hal. Seperti yang di A, repetisi, kepaduan paragraf, dan kata kunci. Yang B-nya, kata ganti, menghindari monotoni, atau yang bervariasi. Kata transisi, penyambung antar kalimat. Yang ketiganya, menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan Kak atau abang-abang sekalian. Biarkan aja PowerPoint-nya dibuka. Oh iya, Bu. Ya. Oke, Bu. Ntar ya, Bu. Mana tadi? Lupa pula aku. Iya, jadi dalam penulisan sebuah paragraf itu juga mempunyai aturan ya. Gak asal-asal saja dalam menuliskan sebuah paragraf. Ya, paragraf dengan kalimat berbeda kan? Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Iya, yang lain yang ada di sini paragraf dengan kalimat berbeda kan? Berbeda, Bu. Beda, Bu. Iya, berbeda. Jadi kalau paragraf ini apa konsepnya? Apa konsepnya yang kalian tuliskan? Iya, di sini kalian tuliskan kok cepat kali. Oh iya, Bu. Karangan teks yang terdiri dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan, yang bisa atau yang dapat memadukan antara A dan si B. Jadi kalimat-kalimat itu kita combine atau kita gabungkan dalam sebuah paragraf, dalam sebuah alinea, ya. Jadi Bu,